Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu. Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Ini sudah 2 minggu kita tidak bertemu. Alhamdulillah baik Bu. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap semangat, tetap fokus ya. Walaupun mungkin lumayan lah kalau di rumah bisa sambil rebahan, bisa sambil istirahat gitu ya. Cuman kalau sekarang tidak bisa sambil ngemil ya. Cuman mungkin yang perlu saya evaluasi sedikit itu mungkin ya, eh, karena sistem pembelajaran kita yang daring seperti ini, mungkin teman-teman kesulitan untuk bisa fokus pada materi. Berbeda kalau kita berada di kelas ya. Kalau ada di kelas, mungkin teman-teman bisa 100% fokus pada pembahasan. Kalau mungkin dengan sistem daring seperti ini, banyak hal yang bisa mengganggu fokus teman-teman semuanya. Jadi mungkin jika sampai akhir semester ini kita masih harus daring, saya harapkan teman-teman bisa meningkatkan konsentrasinya ya pada saat kita sedang membahas khususnya algoritma-algoritma, karena mulai dari pertemuan kemarin ya 2 minggu sebelum kita UTS sampai mungkin nanti ke akhir pertemuan kita di semester ini, kita akan terus membahas tentang yang namanya algoritma dan tentang konsep pekerjaan yang ada dalam data mining. Kalau kita tidak bisa memahami konsepnya, pasti pada saat latihan teman-teman akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu memang sengaja dibuat sistem latihannya per kelompok dengan harapan dengan sistem per kelompok ini teman-teman bisa saling membantu sesama rekannya untuk bisa eh, membagi gitu ya, membagi pekerjaannya, terus teman-teman bisa saling mempelajari atau memberikan informasi tentang bagaimana algoritma yang teman-teman paham pilih itu, sehingga nanti setiap orang yang ada di kelompok itu bisa paham terhadap algoritma tersebut, atau minimalnya teman-teman itu bisa paham tentang konsep dari pekerjaan data mining yang sedang dibahas. Contohnya kemarin tentang clustering. Eh, jangan sampai nanti pekerjaannya itu hanya tertumpuk pada satu atau dua orang saja ya. Apalagi kan sekarang kita sudah masuk ke pekerjaan yang berbeda ya. Kalau kemarin clustering, kita sekarang masuk ke klasifikasi. Berarti kalau bisa orang yang kemarin ngerjain clustering, ya sekarang tukeran, yang ngerjain bagian klasifikasinya, bagian anggota kelompok yang lain. Sehingga nanti dalam satu kelompok itu, tiap-tiap anggota memiliki kemampuan gitu ya, untuk bisa memahami syukur-syukur semua algoritma yang dipilih. Minimalnya satu algoritma yang ditugaskan oleh si ketua kelompoknya. Nah, saya harapkan seperti itu. Terus untuk apa ya, untuk lebih memudahkan juga proses saya mengontrol gitu ya, eh, apa namanya tuh, progres dari pekerjaan teman-teman. Saya harapkan nanti kalau saya memberikan penugasan, karena kan penugasannya berupa latihan ya. Jadi nanti kalau hari ini saya ngasih penugasan, berarti minggu depan saya akan meminta perwakilan kelompok yang secara random saya pilih itu untuk menjelaskan progres pekerjaannya secara langsung di meeting seperti ini. Jadi saya bisa melihat progresnya secara langsung dan bisa mengomentarinya langsung pada teman-teman semuanya. Walaupun data mining ini mata kuliah pilihan gitu ya, sesuai dengan konsentrasi teman-teman masing-masing, tapi pembelajaran data mining itu adalah topik yang masih ramai diperbincangkan. Pada saat kemarin saya mengikuti kegiatan seminar proposal ya. Kalau teman-teman lihat seminar proposal yang tingkat akhir, nah banyak sekali memang permintaan dari pihak prodi untuk bisa mengupdate tema penelitian. Tidak hanya sekedar ke rekayasa sistem informasi atau rekayasa perangkat, tapi sudah mulai kalau karena kita berada di ranah TI memasukkan tentang ilmu komputernya ya. Salah satunya tema yang bisa teman-teman manfaatkan nanti untuk skripsi teman-teman itu ya tentang tema data mining ini. Kalau untuk UTS kali ini, saya memang sedikit menurunkan kadar ketatnya gitu ya.
karena saya memang sengaja memberikan soal yang bertumpuk pada teman-teman. Kenapa? Karena dengan soal yang bertumpuk itu saya tahu mana yang bisa melakukan fokus pada pekerjaannya, mana yang tidak bisa pada fokus pada pekerjaannya. Bisa ketahuan orang yang tidak fokus pada pekerjaannya itu apa? Jawabannya biasanya hampir sama dengan orang lain, atau biasanya langsung kopas dari internet. Tapi orang-orang yang fokus pada pekerjaannya, walaupun mungkin informasi harus ditulis tidak ditulis tangan terlambat, tapi orang-orang mau gitu kan ngerjain pakai tulis tangan. Ada yang walaupun mungkin bersumber dari internet, diulangi lagi kata-katanya dengan kata-kata sendiri. Ataupun mungkin ada yang tidak usah buka internet juga, semuanya ada di dalam catatan teman-teman masing-masing. Karena yang saya soalkan itu dari 1 sampai 5 itu tidak ada yang tidak pernah saya bahas di kelas. Semuanya pasti sudah saya bahas di kelas. Bisa mengingat, memahami, dan mengeksplorasi dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi, ya teman-teman, saya minta perhatiannya, fokusnya untuk bisa menyelesaikan pembelajaran kita sampai nanti akhir semester. Tapi tidak apa-apa lah. Apa yang sudah teman-teman lakukan, saya sangat bangga. Teman-teman udah bisa mengerjakan dengan baik dan benar hasilnya. Itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Tapi tidak apa-apa, yang namanya kemampuan itu bisa berubah. UTS itu kan baru tengah semester. Nilai bobotnya pun masih kurang dari nilai UAS nanti. Nanti pada saat UAS, saya harapkan teman-teman mau mau memanfaatkan momen UAS itu untuk bisa memperbaiki nilainya mulai dari sekarang. Seperti itu. Ya, teman-teman nanti pada saat mendapatkan nilai UTS, berapapun nilainya, itu adalah penghargaan terhadap kerja keras teman-teman. Nilainya sudah besar, alhamdulillah, berarti tinggal dilanjutkan lagi. Sistem belajarnya kalau yang nilainya belum besar, berarti itu salah satu tanda teman-teman harus segera memperbaiki sistem pembelajarannya sehingga bisa lebih bagus. Ya, kita lanjut materi kita. Seperti yang sudah saya sampaikan, materi kita hari ini akan kembali lagi membahas tentang klasifikasi ya teman-teman ya. Walaupun memang sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang klasifikasi ini di pertemuan terakhir sebelum kita UTS ya. Nah, cuma di sini saya bahas kembali sedikit. Oke, selanjutnya balik lagi ke materi kita tentang klasifikasi. Kemarin klasifikasi itu dia bentuknya datasetnya masih sama seperti dataset yang setelah kita gunakan di proses clustering ya teman-teman. Jadi biasanya dalam bentuk data record. Data record itu adalah di mana dia itu mengandung atribut-atribut atau field atau fitur-fitur di sini, dan setiap objek datanya atau setiap barisnya, setiap tapelnya ini gitu ya, ini yang jadi objek itu biasanya memuat nilai dari setiap atribut. Nah, ini atributnya. Jadi ini disebut data record karena setiap barisnya, setiap objeknya itu memuat nilai untuk setiap atribut yang ada. Nah, di ini kan tidak boleh kosong. Kalau kosong itu masuknya ke missing value, dan itu biasanya harus kita lakukan proses cleaning ya di sana dengan melakukan replace pada nilai kosong. Terus perbedaannya hanyalah pada ini. Kalau kita sudah masuk pada klasifikasi, kita harus memiliki satu atribut yang kita jadikan target atau jadikan label atau jadikan kelas. Sehingga nanti proses klasifikasi itu intinya adalah bagaimana kita memetakan atau mengelompokkan data pada kelompok target atau kelas ataupun label yang sudah kita pilih di sini. Nah, jadi nanti semuanya itu dia hanya akan menghasilkan si data target itu. Itu perbedaannya memang dengan clustering kan. Kalau clustering kita kemarin nggak ada ini, nggak ada target, sehingga memang proses dalam clustering itu biasanya memakan waktu yang cukup lama juga, karena kita pertama harus bisa menentukan dulu berapa jumlah cluster yang pas gitu. Mungkin 2, tapi kita lihat dulu sampai evaluasi nilai 2 itu di DBI-nya ibaratnya itu berapa. Coba 3, apakah DBI-nya menjadi lebih bagus atau tidak. Kalau DBI-nya menjadi lebih bagus, ya berarti cluster 3 itu yang paling bagus. Coba lagi 4, coba lagi 5. Nah itu, makanya kalau dalam cluster waktunya memang cukup lama karena kita harus mencari jumlah
pengkelompokan yang paling bagus itu yang mana, yang kualitas klasternya paling bagus itu yang mana. Nah, beda dengan klasifikasi. Orang lebih suka berbicara klasifikasi karena konsepnya sederhana, prosesnya tidak selama dari proses clustering, karena di sini kita sudah fokus pada penargetan atau pemetaan terhadap kelas. Kalau teman-teman nyari penelitian-penelitian orang tentang klasifikasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan clustering. Cuman kalau klasifikasi kita harus memiliki data lampau yang cukup banyak, sebanyak populasi yang ada. Jadi kalau kita ibaratnya mau bikin klasifikasi tentang data akademik di STTG, nah berarti teman-teman mau tidak mau harus mengambil data akademik seluruh mahasiswa STTG dari awal sampai yang sudah lulus seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil sebagian, harus mengambil data. Berarti harus banyak, ya memang semakin banyak datanya, nanti modelnya akan menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Karena nanti kita bisa mengambil pola seperti apa yang ada di lapangannya. Kalau kita mengambil datanya terpilih gitu kan, hanya sebagian, takutnya ada pengetahuan yang tidak bisa kita ambil di sana. Ada satu rules yang tidak bisa kita ambil dari data yang tidak kita pilih. Sehingga memang kesulitan dari data mining itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan data yang banyak, itu ya, data lampaunya, histori datanya dari awal sampai akhir, sebanyak populasi. Seperti itu. Nah, belum lagi biasanya ada juga orang yang meminta untuk adanya balancing dari data targetnya ini. Jadi kalau data target kita ini ada dua, contohnya di sini yes or no, maka pasti jumlah di dataset yang diminta itu balance. Artinya apa? Jumlah no dan jumlah yes-nya itu tidak terlalu jauh bedanya. Kenapa ada yang minta seperti itu? Agar model atau rules-nya itu, hasil pemodelannya itu bisa menangkap semua rules yang ada, bisa menangkap semua pengetahuan yang ada, baik untuk yes maupun untuk no. Jadi tidak hanya terfokus pada yes saja. Nah, tapi memang nantinya kalau seandainya data di lapangan ternyata menunjukkan data yang imbalance ya, tidak balance, nah itu sebenarnya nanti di data mining itu ada caranya. Ada cara evaluasi tersendiri untuk klasifikasi yang memiliki data tidak balance. Seperti itu. Nanti ada sama saya nanti disampaikan jenis jenis evaluasinya yang seperti apa yang biasanya kita gunakan kalau datanya tidak balance. Oke. Nah, terus ini algoritma yang sering digunakan dalam klasifikasi. Yang paling populer memang adalah algoritma decision tree. Karena algoritma decision tree ini hasilnya itu berupa pohon keputusan gitu ya, yang dimana visualisasinya itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang, baik orang-orang yang memahami tentang data mining ataupun tidak memahami data mining. Selanjutnya ada Naive Bayes. Ini adalah algoritma sederhana yang dia itu nilai nilai akurasinya itu bisa dibandingkan dengan nilai-nilai akurasi dari decision tree. Terus ada Kiner-Snegber. Ini dia menggunakan konsep jarak ya, yang sama dengan yang kita bahas di clustering. Cuman memang si KNN ini dia lebih banyak digunakan untuk klasifikasi dibandingkan dengan clustering. Tapi dia memiliki konsep yang sama, yaitu konsep tentang jarak. Selanjutnya ada linear discriminant analysis sama logistic regression. Nah, ini nanti saya akan menentukan beberapa algoritma yang bisa kita gunakan untuk teman-teman latihan. Nah, yang nanti akan saya bahas di kelas itu adalah yang Naive Bayes. Jadi saya sengaja nggak ngambil yang ini ya. Walaupun memang algoritma kesukaan saya itu algoritma C45, tapi saya akan membahas di kelas itu adalah tentang Naive Bayes. Jadi nanti sisanya algoritma-algoritma lain bisa teman-teman pilih untuk latihan teman-teman di kelompoknya masing-masing. Nah, ini tentu pemodelannya tentang model decision tree. Nah, walaupun saya memang mengajak teman-teman untuk menggunakan alat di sini, tapi seperti biasa, saya selalu mengharapkan teman-teman untuk bisa memahami cara kerja algoritmanya secara manual. Karena memang kalau kita sudah larinya ke alat, gitu, ke tool data mining, ya kan tidak ada yang susah ya. Tinggal import datanya, pilih operatornya, tentukan parameter yang benar, yang cocok. Nah, lalu teman-teman tinggal jalankan. Tapi jauh daripada itu, sebenarnya bagaimana cara kita memilih algoritma yang cocok untuk data kita,
untuk pekerjaan data mining yang kita tentukan di business understanding itu ada pada pemahaman kita terhadap algoritma tersebut. Sehingga memang di sini karena algoritma di data mining itu cukup banyak, makanya saya bagi-bagi pada setiap kelompoknya masing-masing. Nah, yang jadi harapan saya itu teman-teman bisa tahu bagaimana sih algoritma itu bekerja gitu. Bukan hanya sekedar bisa membuat modelnya saja di alat, tapi mengetahui juga, oh kalau decision tree ya gini. Decision tree ini, itu kan seperti yang tadi kita ketahui, algoritma decision tree itu banyak, CART, ID3, C45, dan jenis-jenis yang lainnya yang tidak disebutkan di sini banyak. Tapi pada saat kita menggunakan decision tree di sini, di dalam rapid miner, itu decision tree ini mengarah pada algoritma yang mana sih? Nah, kalau kita tidak mengetahui algoritma-algoritma yang tadi itu, teman nanti bakal bingung pada saat kita membuat pemodelan di alat. Nah, karena di sini decision tree ini kan nanti dia biasanya minta kriterianya. Kriteria ini itu menentukan algoritmanya. Kalau kita menggunakan C45, kriteria di sini pakai apa? Kalau kita menggunakan ID3, ini kriteria di sininya pakai apa? Nah, kalau kita tidak memahami algoritma itu berjalannya bagaimana, ya nanti teman-teman bikin pemodelannya pun jangan-jangan jadi membuat model dengan kualitas yang tidak bagus, di mana algoritmanya tidak cocok. Kenapa? Karena contohnya kita tidak bisa menemukan, tidak memahami gitu ya, algoritma itu berjalannya seperti apa, sehingga pada saat kita bikin model, ya asal kita masukin aja, yang penting dijalankan, nggak ada error sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan model yang kualitasnya bagus, itu tidak terlepas dari pemahaman kita terhadap algoritmanya itu sendiri. Nah, jadi saya harapkan teman-teman pada saat latihannya nanti, itu tidak hanya sekedar bisa bikin model di alat saja, tapi juga bisa memahami cara kerjanya seperti apa. Makanya kemarin saya minta teman-teman udahlah datasetnya nggak usah terlalu bagus juga, terlalu banyak juga apa-apa gitu kan. Datasetnya si parameternya mau 2, 3, 5 pun nggak apa-apa gitu, nggak harus sebanyak dataset aslinya. Yang penting itu adalah saya menginginkan teman-teman itu bisa paham tentang bagaimana algoritma itu berjalan. Karena nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah memahami algoritma itu karakternya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, konsepnya, terus kecocokannya dengan data yang seperti yang bagaimana gitu kan, evaluasinya bagaimana, itu yang menjadi tolak ukur kita untuk bisa membuat proses data mining yang benar. Kalau kita tidak memahami algoritmanya ya susah. Karena kalau memang hanya bertumpu pada si rapid miner ya semua orang juga pasti bisa. Cuman kan tidak yang lebih penting daripada itu adalah kita bisa memahami algoritmanya. Oke. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh hasil model keputusannya. Hasil pemodelannya salah satunya bisa berbentuk pohon keputusan, bisa juga berbentuk rules, classification rules ya. Nah, nanti tergantung dari jenis algoritmanya. Kalau yang algoritma decision tree pasti bentuknya seperti ini. Dan ini lebih mudah untuk kita bisa pahami. Kenapa? Karena yang bentuknya yang sudah visualisasinya yang memang membuat kita bisa lebih paham tentang aturannya. Nah, kalau ini dalam bentuk tabelnya gitu ya. Nanti biasanya nanti ada data atributnya, nanti ada kelasnya. Nah, terus untuk model klasifikasi ini, pertama, untuk membuat model klasifikasi, pastikan teman-teman punya dataset yang tipe datanya bisa numerik, bisa juga kategori. Nah, hanya saja beberapa algoritma data mining itu ada yang powerful bekerja di dalam kategori. Ada juga yang mengharuskan menggunakan rumus yang lain atau menggunakan teknik yang lain kalau bentuknya numerik. Nah, kalau kemarin kan waktu kita clustering, beberapa algoritma itu berjalan powerful-nya di numerik, sehingga kalau kita punya data nominal atau kategori, sama kita dirubah ke dalam bentuk numerik. Nah, sekarang kalau klasifikasi, kebalikannya, beberapa algoritma klasifikasi itu berjalan sangat powerful, sangat bagus, itu cocok di data-data yang sifatnya kategori. Apalagi untuk si atribut target atau label atau kelas ini, pasti mereka itu akan berbentuk kategori. Contohnya yang paling sederhana kayak tadi aja, atribut bermain golf, pasti isinya yes atau no. Atau seperti ini penghasilan rendah atau penghasilan tinggi atau penghasilan menengah.
atau mungkin juga lulus tepat waktu atau lulus terlambat, atau kredit, nah, kredit macet atau kredit lancar. Nah, biasanya pasti berupa kategori-kategori seperti itu. Nah, nanti ada beberapa algoritma yang bisa berjalan pada dua klasifikasi. Nah, jadi maksudnya dua klasifikasi itu, di klasifikasi ini ada targetnya itu memiliki dua nilai. Ada juga yang bisa berjalan pada nilai target yang lebih dari dua. Nah, nanti teman-teman harus bisa memahami algoritma yang kita pilih itu cocoknya di algoritma yang. Oke, selanjutnya setelah kita bisa memahami datasetnya, nah nanti dataset kita itu akan kita bagi menjadi dua jenis. Nah, jadi kalau kemarin kan dataset kita cukup satu jenisnya aja untuk proses clusteringnya. Nah, kalau sekarang dataset yang kita miliki ini harus kita bagi dua, teman-teman. Yang satu kita jadikan sebagai data training, yang satu kita jadikan sebagai data testing. Nah, jadi nanti ada yang bertugas untuk ke proses pemodelan, sehingga rules-nya, ada juga data yang bertugas untuk menguji model yang dibuat tadi. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai akurasinya. Nah, untuk data training dan data testing ini, itu biasanya berlaku di setiap proses klasifikasi. Kenapa? Karena klasifikasi kita itu modelnya kan pasti akan digunakan untuk memprediksi gitu kan apa yang akan terjadi pada data yang baru. Nah, sehingga kita harus memiliki kualitas model klasifikasi yang bagus. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Ya, kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi yang bisa kita lakukan, evaluasi yang paling mudah itu evaluasi internal. Nah, tapi di sini nanti kita akan menyiapkan satu dataset yang dia bertugas sebagai data testing. Jadi data yang nanti akan kita gunakan untuk menguji modelnya. Bagaimana cara kita membaginya? Bisa kita bagi secara manual. Bagi secara manual itu berarti kita sebagai orang atau operatornya gitu ya, manusia yang mengerjakan data miningnya ini, datanya kita bagi berdasarkan rasio-rasio tertentu. Nah, biasanya range-nya rasionya antara 4 ini sih. 90 banding 10, atau 80 banding 20, 70 banding 30, atau 60 banding 40. Itu rasionya. Cuman biasanya orang-orang biasanya bermain di area yang ini kalaupun mau dibagi secara manual. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena lebih menitik beratkan pada data trainingnya. Agar pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa lebih mumpuni. Ibaratnya kita bisa mengangkat gitu ya, mengangkat informasi yang terpendam itu lebih menyeluruh lah kalau data trainingnya lebih besar dibanding dengan data testing. Walaupun memang data testing yang sedikit ini mungkin aja nilai akurasinya tidak bisa lebih bagus lagi karena ya datanya cuma sedikit yang dites, hanya sebagai sampelnya saja. Nah, sehingga memang kesininya selain menggunakan sistem manual, bisa juga kita lakukan dengan sistem otomatis. Nah, kalau kita sudah menggunakan tool data mining, nah biasanya kita sudah tidak lagi menggunakan sistem manual karena sudah ada operatornya. Nah, nanti di operator ini ada yang menggunakan split data, ini masih semi otomatis ya sebenarnya kalau kita menggunakan split data. Nah, di split data ini biasanya kita nanti akan memilih berapa rasionya yang akan kita pilih. Tetap pertama ada rasio split data juga. Kalau ada rasio, kan mau tipenya seperti apa? Apakah mau menggunakan tipe linear, mau menggunakan tipe yang random, atau menggunakan tipe bertingkat gitu ya. Jadi linear bertingkat gitu, sifatnya. Jadi nanti di sini pun ada jenis-jenisnya yang harus kita tentukan. Ini adalah jenis-jenis dari samplingnya. Jadi pengambilan sampel untuk testingnya. Atau bisa juga kita menggunakan X-validation. Ini adalah yang paling banyak digunakan oleh orang-orang karena ini bentuk pembagian gitu yang sangat pas gitu untuk bisa membagi data training dan data testing. Nah, jadi kalau ini biasanya orang lebih banyak menggunakan yang ini dibandingkan dengan dua pilihan ini. Tapi nanti tergantung nanti teman-teman silakan aja coba-coba pakai yang ini, mana sih yang menghasilkan lebih tinggi akurasinya gitu kan.
Nanti bisa kita cari tahu kenapa sih kalau menggunakan ini lebih tinggi, kenapa yang menggunakan ini tidak lebih tinggi. Tapi memang secara umum orang-orang lebih banyak menggunakan bentuk yang X validation. Nah, si bentuk X validation ini itu sebenarnya paling bagus kenapa? Karena dari data yang ada semuanya itu akan digunakan untuk data training dan data testing juga. Nah, kalau ini kan sistemnya masih sistem split gitu ya. Jadi kalau dia data training, udah dia data training aja. Kalau dia data testing, udah data testing aja kalau yang dua ini. Tapi kalau yang ini, yang X validation, nanti setiap data itu akan dijadikan data training, juga di waktu yang lain akan dijadikan sebagai data testing. Jadi itu lebih menyeluruh, semua data dipergunakan untuk proses pemodelan dan juga untuk proses pengujiannya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Kalau kita memiliki dataset seperti ini, berarti dataset kita di sini, ini adalah data targetnya sebelah sini. Anggaplah datanya itu baris recordnya itu banyak. Contohnya di sini kita punya 1000 baris record. Nah, 1000 baris record ini, kalau kita menggunakan sistem manual, itu bisa kita bagi dengan rasio yang tadi. Contohlah kita pakai rasio 90:10. Artinya, kita akan ambil 90% dari total baris data ini sebagai data training, dan 10%-nya lagi kita gunakan dia sebagai data testing. Karena kita manual, berarti nanti tinggal kita simpan pada dua file yang berbeda. Contohnya kalau kita menggunakan Excel gitu ya, yang 900 ini kita simpan pada Excel data training. Yang 100 ini kita simpan pada Excel data testing. Nah, biasanya kita bisa melakukan splitnya, mau menggunakan sistem random boleh, mau menggunakan sistem urutan record 1 sampai record 900 boleh, dari 901 sampai 1000 untuk data testing juga boleh. Nah, itu nanti tergantung dari pemilihan teman-teman, tinggal kita lihat saja nanti pemilihan split seperti itu, akurasinya bagaimana. Nah, jadi kalau kita menggunakan rasio-rasio ini, tinggal kita bagi secara manual saja, simpan pada dua file yang berbeda. Nantinya, nah kita akan membuat pemodelannya seperti ini. Nah, di sini kita punya data training. Ini data training yang sudah kita simpan, contohnya yang tadi, yang jumlahnya ibaratnya 990%. Lalu ini ada data testing yang sifatnya, yang jumlahnya hanya 10% saja. Nah, nanti dia, data training ini akan masuk ke fase pemodelan, ini fase pemodelannya. Kemudian si data testing, ini dia akan masuk fase apply atau fase pengujian. Jadi ini fase pemodelannya, ini modelnya. Di sini nanti dihasilkan implementasi dan ini adalah pengujian. Oke, contohnya seperti inilah bentuknya kalau teman-teman lihat. Saya bukakan dulu ya contohnya. Data training. Nah, oke. Nah, ini contoh data training. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini data trainingnya. Kita simpan pada satu file, contohnya credit of profile training. Kemudian untuk data testingnya, kita simpan dia pada file yang berbeda. Nah, ini data testingnya, beratnya seperti ini. Nah, ini data testingnya. Dia memiliki data yang sama, cuman jumlahnya yang berbeda gitu ya. Kalau ini jumlahnya contohnya ada 101, ada 100 yang data testing. Nah, kalau yang data training, nah biasanya jumlahnya lebih banyak nih. Kalau data training ini jumlahnya ada sekitar berapa ya? Ada 767. Nah, berarti di sini 760 data training dan kita menggunakan 100 data testing. Nah, itu bisa kita membedakannya menggunakan dua file yang berbeda. Sehingga nanti pada saat kita bikin pemodelannya, di RapidMiner, ya teman-teman, berarti kita tinggal panggil saja datanya. Pertama, di RapidMiner-nya, untuk data trainingnya kita masukkan. Contohnya ini data trainingnya, kita masukkan. Kemudian kita cari blok modelnya. Nah, biasanya kalau yang blok model si
klasifikasi itu ada di prediktif ya, di modeling prediktif di sini. Contoh kita ambil naik Bayes ibaratnya. Oke, kita sambungkan. Nah, ini fase model ya, karena makanya di sini juga outputnya mod, artinya outputnya ini model. Nah, nanti kalau kita mau melakukan proses pengujian, karena kan ini baru proses pemodelannya saja, kita masukin lagi data yang baru. Nah, ini beda ya, ini adalah yang data training, ini adalah di data testernya, itu data testingnya, karena dia di split manual, jadi berada dalam dua file yang berbeda. Kemudian tinggal kita masukkan apply modelnya di sini. Jadi si modelnya itu tidak langsung ditampilkan, tapi masuk dulu ke apply model, lalu data testingnya masuk ke apply model. Ini harusnya dia masuk ke sini, ini unlabel. UNL itu unlabel ya, ini modnya model. Lalu kemudian, kalau kita tidak akan mengukur akurasinya, bisa langsung kita cari gitu ya hasilnya. Tapi kalau kita pengen tahu sampai ke akurasi untuk bisa melihat hasil pengujiannya, itu kita tambahkan performs-nya di sini. Di validation ada performs, di sini ada masukin hasil lab-nya, kemudian ini performs-nya kita bisa tambah. Oke, itu tinggal kita jalankan, nanti ketahuan hasilnya seperti apa. Ini hasil performs-nya. Kalau kita pengen lihat modelnya, berarti modelnya ditampilkan. Contohnya, ini kan ada tampilan model, di modelnya bisa kita tarik ke atas. Modelnya, sehingga kita bisa tahu seperti apa. Terus, contohnya atau melihat hasil pengujiannya, saya tampilkan juga. Ini hasil pengujiannya, ini ada prediction-nya. Terus ini adalah model dari si naik Bayes-nya. Ini bentuk modelnya seperti ini, probabilistik ya, nilai-nilai ke apa yang namanya tuh ke peluang-peluang gitu ya, probabilitasnya. Kemudian ini adalah hasil pengujiannya. Ya, jadi nanti kalau kita mau bentuk klasifikasi itu, ini ada data training-nya, ada data testing, ada data testing-nya. Nah, kalau kita bentuk yang pembelajaran manual gitu, sebenarnya kalau kita mempelajari manual itu adalah untuk bisa memahami tentang pemodelannya. Jadi kalau teman-teman nanti latihan, saya minta tolong jelaskan secara manual bagaimana algoritma itu bekerja. Sebenarnya teman-teman itu sedang melakukan pemodelan. Jadi teman-teman silakan masukkan datasetnya, proses menggunakan algoritmanya. Tapi kalau sudah ke mencari sampai ke evaluasi, mengetahui akurasinya bagaimana, berapa, ya kita boleh menggunakan alatnya langsung seperti itu. Karena memang untuk alat akurasi, untuk menilai pengujiannya, kita bisa menggunakan alat-alat ini secara langsung. Karena kalau menggunakan proses manualnya, kan kita sudah mengetahui lah gitu ya, karena memang saya meminta proses manual itu adalah untuk memahami algoritmanya yang ada di pemodelan. Nah, untuk pengujian nanti teman-teman boleh menggunakan alat seperti ini konsepnya. Itu kalau kita menggunakan yang namanya splitting ya, split data secara manual gitu. Kita pisahkan antara yang training sama yang data testing. Nah, nanti tinggal teman-teman bikin berapa persen gitu ya, mau dibuat rasio splitnya. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan operator split data, itu di RapidMiner sudah ada. Jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan ini, itu kita nggak perlu nyimpen dia dalam dua data yang berbeda. Ya, jadi tidak perlu menyimpan dua data yang berbeda. Bahkan datanya cukup banyak juga sih. Kalau kayak gold testing kan itu datanya cuma sedikit ya. Contohnya kita ambil data Titanic lah, yang datanya cukup banyak ya kalau data Titanic itu. Nanti di sini teman-teman tinggal cari aja split. Split, nanti dia akan muncul split data ini. Nanti tinggal teman-teman masukkan ke sini, pasangkan datanya ke bagian split data. Nanti si split data inilah yang akan mengirimkan sebagian ke pemodelan, sebagian lagi untuk tahap pengujian. Nah, di sini kalau kita mau lihat di sini di split datanya ini, nah, pertama kita harus melakukan partition. Nah, di sini ada bagian rasionya. Berapa rasio yang akan kita gunakan? Nah, ini rasio yang akan kita gunakan. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Contohnya saya mau menggunakan 0,9 sebagai data testing, sorry, data training gitu ya. Terus
Bentar lagi sisanya itu saya ambil 0,1 untuk data testingnya. Boleh seperti ini. Kalau sudah di oke. Kemudian, nah ini tipenya. Sampling tipenya mau apa yang teman-teman gunakan? Kalau linear sampling, itu dia membagi secara berurutan ya, sesuai dengan urutan record yang ada di dalam data trainingnya. Jadi kalau 9 banding 1, berarti 9 bagian itu diambil berurutan dari paling atas sampai paling bawah di posisi 90%-nya. Kemudian nanti yang 10%-nya lagi diambil data setelah 90% ke data paling akhir. Itu kalau yang linear. Kalau kita pakai shuffle, itu berarti full random, diacak prosesnya. Nah, kalau yang stratified ini, itu sistemnya biasanya orang lebih banyak menggunakan stratified karena stratified ini menggunakan sistem linear bertingkat gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau di bawah itu ada biasanya keterangannya. Sini ada, kita akan bentuk subsetnya secara random, tapi di sana masih ada pemilihan-pemilihan yang kita urutkan. Jadi kita ambil dia secara random, cuman penyimpanannya pada subsetnya itu diurutkan berdasarkan posisi dia di dataset intinya, di dataset besarnya juga. Walaupun diambil secara random, tapi nanti di dalam subsetnya itu dia urutkan sesuai dengan urutan yang ada dari data aslinya. Kalau yang bentuk yang kedua itu, shuffled itu dia full random. Jadi dia akan ambil secara random dan posisi di subset yang baru itu pun posisinya random, tidak melihat atau memperhatikan dari bentuk yang semula. Tapi kalau yang stratified ini dia diambil random, tapi posisi penyimpanannya menyesuaikan dengan urutan di dataset yang aslinya. Nah, contoh kita pakai yang stratified, nah nanti dia otomatis bagian, berarti yang 90% ya ke sini ya, yang 9 rasionya 9 ke sana, yang cuma satu bagian kita masuk ke apply model. Jadi sebenarnya ini mempermudah kita aja, tidak perlu kita membagi dua data secara manual, menyimpan pada dua file yang berbeda. Cukup kita punya satu data yang jumlahnya banyak, kemudian menggunakan operator split data. Di sini kita bagi dulu berapa rasio yang akan kita bagi. Kalau 20 berarti 0,8 dengan 0,2. Kalau 70 berarti ini 0,7 ini 0,3. Nah, gitu aja lah. Nah, terus kemudian tinggal tentukan sampling tipenya seperti apa. Kalau sudah, tinggal kita jalankan saja seperti ini dan hasilnya nanti otomatis ini tadi pembentukan modelnya, model night bayes-nya. Kalau ini adalah hasil testingnya. Nah, di testing pada, coba kita lihat testingnya di sini pada 92 record. Nah, kalau sebenarnya data aslinya ada berapa record sih? Kalau kita mau lihat data aslinya itu kita ambil dari sini saja ya, dari model. Nah, itu di model kita lihat berapa data yang kita ambil dari model. Nah, ini ini ada data yang diambil dari model itu ya. Yang untuk jadi data trainingnya itu adalah 824 sebagai data training. Si data testingnya itu adalah 92. Nah, ini yang diambil menggunakan operator split dengan rasio 9 bagian di data training dan 1 bagian di data testing. Nanti kita bikinnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kita menggunakan bentuk yang paling umum dipergunakan, yaitu si cross validation. Bisa disebut X validation atau K-fold cross validation. K-nya itu biasanya diambil angka berapa gitu ya kelompoknya. Walaupun memang angka yang paling paling umum, yang paling menghasilkan nilai akurasi bagus itu adalah angka 10. Jadi biasanya orang-orang menggunakan 10 X validation gitu ya. Si X-nya itu digunakan 10. Nah, kalau kita menggunakan operator validation ini agak berbeda bentuknya. Tidak seperti ini pemodelan dalam rapid miner-nya. Jadi kalau kita menggunakan si cross validation, ini operator-operator ininya kita hapus dulu. Jadi di sini kita tinggal lakukan proses klik kanan, insert building blocks. Jadi bentuknya adalah semacam satu fungsi gitu ya, bukan satu operator, tapi satu fungsi di dalamnya memuat beberapa operator. Contohnya, kalau kita menggunakan klasifikasi night bayes, kita pakai yang nominal cross validation, karena nanti kita
di sini kan punya data targetnya itu adalah data kategori ya, sehingga kita gunakan tadi pas klik kanan, insert building block-nya kita gunakan nominal cross validation, karena kita menggunakan klasifikasi. Kalau kita mau menggunakan yang estimasi atau yang estimasi dan forecasting, biasanya kita menggunakan yang numerical. Tapi kalau kita di klasifikasi, kita gunakan yang klik kanan, ada building block, di sana kita pilih yang nominal. Nah, perbedaannya, si X cross validation kan dia berupa building block, artinya ya, ini ada dua tumpukan, artinya ada proses di dalamnya. Nah, proses di dalamnya ini dia secara default sudah punya decision tree di sini. Kalau kita mau gunakan yang lain, contoh saya mau menggunakan naik bias, nanti tinggal di replace aja, di replace, tidak pakai naik bias, tidak menggunakan decision tree, tapi contohnya kita menggunakan naik bias. Nanti dia otomatis berpindah, terus yang ini jangan dirubah-rubah ya, karena ini udah satu paket gitu ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal, contohnya saya menampilkan modelnya di mode, saya menampilkan dataset awalnya ini, dataset awalnya ya. Kalau ini data testingnya, kalau ini performance-nya. Berarti saya menghasilkan model sama performance-nya aja. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara kerja si X cross validation ini? Dia cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita memilih 10 angkanya, jadi contohnya di sini, nah di cross validation, saya menggunakan dia itu 10 parameter fold-nya, jadi berapa sih subset yang kita mau bikin, contohnya 10, dengan sampling tipenya kita gunakan yang tadi, stratified sampling, itu nanti kita akan melakukan 10 kali pemodelan dan pengujian. Di mana, nah karena kita punya 10 subset, 10 himpunan bagiannya, nah nanti masing-masing itu akan ditukar rules-nya. Contohnya, di eksperimen yang pertama, ibaratnya subset pertama yang dijadikan data uji. Berarti 9 sisanya dijadikan sebagai data trainingnya. Kemudian, tukar sekarang. Kalau yang satu sudah jadi data uji, sekarang bagian yang kedua jadi data uji. Berarti yang 1, 3 sampai 10 ini sebagai data training. Terus, sehingga setiap subset itu pernah menjadi data uji untuk 1 kali uji coba. Kemudian, nanti diambil akurasi per uji cobanya, lalu diambillah akurasi rata-ratanya berapa. Nah, itu teman-teman. Kalau kita menggunakan cross validation, sistem kerjanya seperti ini. Sehingga memang ini dianggap paling sempurna. Kenapa? Karena semua data yang ada dalam database itu pernah menjadi data training dan pernah menjadi data testing. Sehingga lebih mumpuni, lebih bisa menggali pengetahuan yang ada dalam proses pemodelan, juga bisa diujikan pada semua datanya. Walaupun memang proses pengujiannya itu kita ambil secara sampling, ya. Pada setiap uji coba hanya mengambil 1 bagian saja. Nah, jadi kalau kita menggunakan 10 cross validation, maka ada 10 subset, ada 10 eksperimen, masing-masing nanti 1 kali menjadi data training, data testing, sisanya jadi data training, akan ada 10 kali pengukuran akurasi, dan diambillah nanti akurasi rata-rata dari ke-10 uji cobanya. Bu, kalau nggak 10 bagaimana? Kalau nggak 10 nggak apa-apa, silakan aja teman-teman mau nyobain berapa angkanya, hanya saja memang secara umum orang-orang memang menggunakan angka 10, karena banyak sekali uji coba, angka 10 ini menghasilkan nilai akurasi yang paling stabil, ya, dibandingkan dengan nilai akurasi yang lainnya. Berarti kalau kita cuma 8, berarti nanti bakal ada 8 subset, bakal ada 8 eksperimen, tapi masing-masing 1 kali dijadikan sebagai data testingnya. Sisanya 7 data yang lain akan dijadikan data training. Akan ada 8 nilai akurasi dan tetap diambil nilai rata-rata. Jadi kalau kita menggunakan cross validation, sistem kerjanya seperti itu. Nah, nanti tinggal kita buatkan modelnya, ini hasilnya. Nah, ini modelnya, karena kita menggunakan naik bias, maka ini adalah pemodelannya, persentase gitu ya, berapa kemunculan kemungkinan dari setiap atribut. Nah, kemudian ini adalah hasil dari pengujiannya. Ini performance-nya, dia memiliki akurasi 78%. Ini cukup bagus kalau 78%. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tadi pada saat kita mau membuat model dalam
klasifikasi ini, pertama dataset kita itu harus syaratnya itu adalah dataset kita itu harus dataset yang bisa mewakili populasi. Jadi contoh, kita bikin klasifikasi kelulusan mahasiswa di SCTG. Apakah nanti keluarannya mahasiswa itu lulus tepat waktu atau lulus terlambat. Berarti kita mau tidak mau harus mengambil semua data yang ada dalam populasi agar bisa mewakili populasi mahasiswa SCTG. Berarti dari angkatan pertama yang sudah lulus sampai angkatan terakhir yang sudah lulus. Nah, kenapa? Karena kan kita tujuan akhirnya lulus atau lulus tepat waktu ataupun tidak. Berarti harus sudah lulus dulu gitu kan ya, nggak boleh yang menggunakan data yang masih berjalan. Berarti harus menggunakan data lampau yang sudah selesai. Udah kita ambil datanya, berapa jumlahnya? Ya biasa kita proses dulu di proses processingnya, data cleaning, data transformation, data selection, udah selesai, baru kita bagi dua. Mana yang akan kita jadikan data training, mana yang akan kita jadikan data testing. Kalau kita membuatnya dalam bentuk manual, berarti kita harus membagi dia dalam dua file ya, dua file yang terpisah dengan masing-masing jumlahnya sesuai dengan rasio yang akan kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan operator split, nah berarti nanti kita tambahkan, ini ada operator splitnya di sini, kemudian tahapan pertama kita buat dulu rasionya, ini yang paling pertama rasio, berapa persen untuk data training yang ini contohnya, nah berapa persen untuk data testing yang ini. Kita bagi rasionya, kemudian teknik samplingnya kita tentukan. Kalau menggunakan linear berarti diambil tidak secara acak, berarti kalau urutannya contohnya anggaplah ini datanya, berarti kalau linear itu contoh saya ambil ini sekian untuk data training, berarti urutannya sama. Lalu sisanya ini sebagai data testing urutannya seperti itu. Kalau kita menggunakan struggle, itu berarti benar-benar random. Posisinya pun random. Jadi kalau ini asalnya posisinya 1, maka mungkin nanti di data training atau data testing, kalau dia masuk data training, mungkin posisinya tidak di 1. Jadi posisinya pun di random. Kalau kita menggunakan stratified, nah diambilnya secara random, tapi urutannya di dalam masing-masing bagian data training ataupun data testing itu sesuai dengan urutan yang ada dalam dataset sebenarnya. Ini kalau menggunakan pemisahan manual, jadi akan ada dua data ya, ada dua data yang dimasukkan. Kalau kita menggunakan operator split seperti ini, nah ini terakhir adalah yang menggunakan X validation atau cross validation. Ya. Jadi tinggal klik kanan di pemodelannya, insert building block, ambil yang, kalau kita karena klasifikasi, kita ambil yang nominal ya, yang nominal, kemudian kita tentukan algoritmanya apa yang mau kita gunakan, kemudian kita bisa menentukan ini. Nah, biasanya, tapi ini udah pasangan yang paling sering banyak digunakan oleh orang-orang. Jumlahnya 10, dan gunakan teknik samplingnya stratified. Nah, untuk pembahasan algoritma klasifikasi, yang mau saya kasih contoh ke teman-teman itu adalah tentang naive Bayes. Ini cukup sederhana lah. Walaupun memang bukan algoritma favorit saya gitu ya. Kalau saya favoritnya CEPAT-5. Kalau teman-teman lihat di penelitian saya, beberapa penelitian saya data mining itu pakai CEPAT-5. Karena CEPAT-5 itu nanti teman-teman kalau belajar ya, decision tree itu benar-benar sangat menarik sekali. Lebih mudah dibandingkan dengan algoritma yang lain. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba sekarang melihat seperti apa sih teorema, naive Bayes. Di sini naive Bayes itu dia berasal dari teorema Bayes. Teorema Bayes itu adalah satu teorema yang paling sederhana, yang dia itu sederhana tapi powerful lah ya, sangat kuat, di mana dia memiliki kata kuncinya ini ya. Nah, jadi kalau naive Bayes itu kata kuncinya ini, probabilistik ya. Ada nilai kemungkinan yang nanti akan kita hitung. Nah, kenapa disebut naif? Kenapa disebut naifnya di sini? Bukan berarti grup band ya, naif itu. Nah, di sini si teorema Bayes ini dia punya asumsi independensi. Jadi di sini dia melihat satu atribut itu berdiri sendiri, hanya berpengaruh pada si hipotesanya. Jadi antar atribut itu tidak ada saling pengaruhnya, tidak saling berhubungan. Contohnya kayak gini, hujan. Itu saya hanya melihat hujan dari sisi mendung. Oh, kalau cuaca mendung pasti hujan. Cuaca tidak mendung berarti tidak hujan. Nah, itu adalah contoh dari teorema Bayes. Padahal mungkin aja kan mendung itu bisa aja tergantung dari cuaca,
dari iklimnya, atau mungkin dari cuaca hari kemarin gitu kan, atau cuaca 3 jam sebelumnya gitu kan. Tapi kalau night Bayes itu tidak melihat dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang hujan itu, cuaca hujan itu ditentukan oleh contohnya mendung, terus kelembapan udara, terus sama apa ya namanya itu angin gitu ya. Maka si tiga ini itu tidak saling berpengaruh. Mendung sama contohnya kelembapan udara tidak berpengaruh, terus kelembapan udara dengan si angin itu tidak berpengaruh. Jadi masing-masing X ini, masing-masing si syarat ini atau si bukti ini itu berpengaruhnya langsung ke si hipotesanya pada mendung atau tidaknya, tidak berpengaruh pada satu yang lainnya. Makanya disebut sebagai teorema Bayes yang naif ya, yang kuat. Jadi di sini ada asumsi independensi ya yang sangat kuat. Nah, independensinya itu apa? Jadi setiap fitur itu tidak berkaitan antara satu fitur dengan fitur yang lain. Nah, jadi pada satu hipotesa, kalau dia itu ada beberapa variabel, maka yang berpengaruh itu adalah variabel itu pada hipotesanya, bukan pada satu variabel dengan variabel yang lain. Ini jelas akan berbeda dengan konsep decision tree, karena kalau decision tree itu ada konsep bobot. Jadi ada satu atribut yang nanti akan menjadi atribut utama yang mempengaruhi, ada atribut yang tidak terlalu mempengaruhi. Itu kalau decision tree. Makanya nanti ada yang menjadi node-nya paling atas, ada yang node-nya di bawah muncul. Nah, kalau di naik Bayes enggak. Kalau di naik Bayes, ini setiap atribut ya dia hanya akan berpengaruh pada si kelasnya saja, tidak berpengaruh pada atributnya. Maka disebutlah sebagai naik Bayes. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umumnya. Kalau memang melihat rumus, pasti teman-teman langsung stres lah ya. Apa itu rumusnya melihat rating, hese. Nah, cuman jangan lihat rumusnya. Pahami aja kayak gitu. Kalau kita ada suatu kejadian H, gitu ya, maka dia akan memiliki evidence, ada bukti, ada satu syaratnya. Nah, di sini kita akan melihat kejadian H ini pada bukti E. Contohnya, berapa sih peluang hujan pada cuaca mendung? Nah, berarti nanti kita lihat berapa sih kemungkinan munculnya mendung yang disertai hujan. Jadi contohnya nih, kalau P, H pada E, hipotesa pada evidence, contohnya berapa sih peluang hujan, contohnya hujan turun pada cuaca mendung. Dan nanti kita lihat dari apa? Dari peluang E. Nah, kalau E berapa? Apa? Berarti evidence-nya apanya? Berapa sih kemunculan yang mendung lalu hujan? Nanti dihitung. Nah, kemudian kita kalikan dengan probabilitas awal. Nih, probabilitas awal itu ada probabilitas yang berdiri sendiri. Contoh, PH. Berarti hanya tadi apa? Hujan. Oh, berarti berapa probabilitas hujan? Anggaplah 1 bulan kemarin, dari Maret tanggal 1 sampai Maret tanggal 31. Berapa kali hujan turun? Oh, contohnya hujan itu dari 31 itu contohnya 16 kali turun hujan, berarti 16/31. Nah, itu kita tidak melihat yang lain, apakah hujan itu dikarenakan mendung, apakah hujan itu dikarenakan cuaca panas, apakah hujan itu dikarenakan lagi musimnya musim hujan, tidak melihat itu. Ini adalah melihat jumlahnya, berapa kali hujannya. Kalau ini, berapa kali mendungnya, gitu kan, di dalam si jumlah data tersebut. Jadi kalau ini berapa sih jumlah mendungnya tanpa kita melihat hujan atau tidak. Nah, baru nanti kita gabungkan dengan hipotesa yang tadi, berapa sih kemunculan mendung yang disertai hujan, dikalikan berapa kali hujannya, per berapa kali kemunculan mendungnya. Itu adalah mencari peluang hujan dengan cuaca mendung. Jadi di sini kita memang hanya melihat satu per satu atribut, teman-teman. Jadi tidak membandingkan atribut satu dengan atribut yang lain, tapi langsung atribut tersebut pada si kelasnya. Sehingga memang di sini naif Bayes ini dia menjadi satu algoritma klasifikasi yang nilai akurasinya bisa disandingkan dengan nilai akurasi dari
pohon keputusan. Oke, selanjutnya kaitannya dari teorema Bayes dengan klasifikasi naik Bayes. Bahwasanya yang tadi kita bilang sebagai hipotesa itu adalah target labelnya. Jadi kalau kita di sini punya dataset seperti ini, maka di sini pada hipotesa pada teorema Bayes ini disebut hipotesis atau hipotesa, maka pada klasifikasinya ini disebut sebagai target. Nanti target kita itu adalah ini. Dengan dua nilai no dengan nilai yes. Itu hipotesanya. Lalu yang mana yang jadi evidence atau buktinya? Ini evidence ya teman-teman. Nah, yang 4 ini adalah E-nya, evidence-nya. Atau bukti atau syaratnya. Nah, evidence ini itu adalah si atribut atau si fitur. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang masalah teorema Bayes, tentang peluang hipotesa terjadi pada jumlah kemunculan evidence. Nah, kita masukkan sekarang ke dalam konsep ini. Hipotesa itu adalah si target ini. Ya, jadi si hipotesa itu si targetnya, yang ini hipotesa itu target, maka atribut-atribut yang lain itu sebagai evidence. Jadi di sini kita punya hipotesisnya by komputer sama dengan yes dan by komputer sama dengan no. Kemudian kita punya evidence atau bukti age. Nah, ada umur. Berarti ada berapa ini? 1 nilainya, terus ada 2, ada 3, ada 3 bagian. Kemudian ini age itu berarti ada 3, yaitu kurang dari sama dengan 30. Kemudian 31 sampai dengan 40. Kemudian ini yang lebih dari 40, itu untuk age. Untuk income, ada berapa jenis datanya income? Ayo coba teman-teman lihat ada berapa jenis income. Ada berapa jenis data di income? 3. Ya, apa saja? Berarti high, medium, low. Betul, ini high, medium, dan low. Kalau student ada berapa? 2. 2 ya, yes or no. Kalau credit rating? 2. 2 ya, fair dan excellent. Ini adalah satu dataset tentang orang beli komputer atau tidak. Ya. Dipengaruhi oleh umur, pendapatan, apakah dia pelajar atau bukan, dan rating kredit itu Pak ya, kualitas kreditnya, kualitas pembayaran dia gitu ya. Nah, kalau umur, kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang kurang sama dengan 30, yang antara 31 sampai 40, dan lebih dari 40. Berarti ini berarti produk dari non produktif sampai produktif ya. Kalau ini semuanya fase produktif. Kalau ini adalah produktif sampai non purna produktif ya. Udah tidak produktif gitu kan, lebih dari 40 itu banyak yang pensiun gitu kan. Income high, medium, low. Berarti contohnya nanti kalau income itu data sebelumnya itu berupa angka, nah bisa kita buat kategorikal seperti ini. Contoh medium, low itu contoh yang kurang dari 3 juta, ibaratnya 3 juta sampai 4 juta itu medium, contoh lebih dari 5 juta itu high, ibaratnya bisa seperti itu. Kalau student atau no, gampang lah ya itu. Nah, terus kalau rating kredit itu excellent itu berarti dia itu pada fase pembayaran, kan orang BI checking lah istilahnya gitu ya, pada BI checkingnya dia itu bagus, artinya dia pernah melakukan pengkreditan atau pembiayaan, pembayaran, dan pengangsurannya excellent. Salah satunya contohnya tepat waktu pembayarannya, tidak pernah nunggak. Kalau fair, ibaratnya cukup lah, cukup itu ibaratnya dia pernah punya kredit, tidak macet. Nah, cuman tidak macet itu mungkin aja dia tepat waktu ataupun tidak, ya seperti itu. Kemudian nanti putusannya, apakah dia membeli komputer, berarti yes. Kalau dia tidak membeli komputer, berarti nanti hasilnya nol. Nah, ini adalah satu jenis dataset yang paling bagus untuk klasifikasi. Paling bisa berjalan dengan sistem kategori seperti ini, teman-teman. Seperti yang pernah saya lakukan juga dulu waktu saya bikin klasifikasi kredit. Nah, kan memang di sana kayak umur gitu kan memang asalnya nilai numerik ya. Oleh karena itu biasanya saya dibuat kategorikal. Terus juga seperti pendapatan. Saya juga dulu pendapatan kan angka ya. Tapi karena kita di sini menggunakan klasifikasi, akhirnya saya dibuat kategori. Akhirnya di sini pun
bentuk seperti ini gitu yang paling cocok kalau kita mau menggunakan klasifikasi. Walaupun memang kalau ada nilai-nilai numerik sebenarnya beberapa algoritma bisa berjalan, hanya saja ada sedikit perubahan. Kayak naib Bayes ini kalau kita menggunakan nilai numerik itu cara menghitungnya beda dengan menggunakan nilai nominal. Nah, teman-teman nanti di sini teman-teman buatlah atau pilih nanti dataset yang seperti ini untuk contoh klasifikasi. Ini yang paling sempurna untuk klasifikasi dataset yang sifatnya kategorikal. Oke, selanjutnya di fase klasifikasi menggunakan naib Bayes ini, setelah kita punya dataset, nah ini dataset kita itu nanti ini akan kita gunakan untuk mengambil rules, rules atau pengetahuannya berupa persentase probabilitas ya. Jadi kalau kita menggunakan naib Bayes, maka nanti rules kita itu ada persentase probabilitas, tidak berbentuk pohon keputusan. Nanti dari data yang ada di sini, masing-masing itu nanti dihitung berapa persen kemunculannya. Terus setelah kita dapatkan, nanti kita kan pasti akan menguji nih, memprediksi sesuatu data. Nah, ini ada data yang lampau, ini ada data yang baru nih, si X. Nanti data X kita itu akan kita masukkan pada model ini, pada model yang kita sudah punya, lalu nanti bisa memberikan satu prediksi, apakah nanti si X ini akan membeli komputer atau tidak. Itu salah satu manfaat dari klasifikasi ya teman-teman. Jadi nanti dari dataset kita ini dibuat model, di dataset kita nanti masuk ke fase model, hasilnya rules ini, kemudian nanti model ini kita bisa uji gitu ya, kita bisa uji akurasinya, bisa juga nanti kita langsung lakukan proses prediksi. Berarti proses prediksi itu apa? Kita memiliki data yang baru, ini data yang baru, kemudian kita bisa menentukan sesuai dengan targetnya. Targetnya kan ini kan kayak komputer. Jadi nanti model kita itu bisa melakukan satu prediksi apakah si X ini akan membeli komputer atau tidak. Nah, sebenarnya nanti kita akan mencari berapa sih peluang, probabilitas membeli komputernya berapa, probabilitas tidak membeli komputernya itu berapa. Kemudian karena kita cuma ada 2 kelas, nanti dibandingkan mana yang paling besar. Nah, yang paling besar lah itu yang akan menjadi target atau menjadi kelas keputusannya. Oke, kita lihat satu persatu caranya. Pada proses pertama naib Bayes, setelah kita punya data baru nih, data X-nya ya, data X-nya kita udah miliki. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan. Di sini kita punya hipotesis apa sih gitu kan. Nah, pertama hitung dulu hipotesisnya. Hipotesis kita kan ada 2, no dan yes. Di sini ada C1, kelas pertama itu adalah untuk yang yes, dan kelas yang kedua itu adalah untuk yang no. Lalu kita hitung, dari jumlah kasus yang ada, ini ada berapa jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nih, ada jumlah kasusnya ada 14 kasus. Berapa sih jumlah yang yes-nya? Kita hitung berapa jumlah yang yes, dapat tentunya 9, maka 9 per 14. Ini adalah kemungkinan kemunculan yes pada dataset yang kita miliki. Kemudian, berapa sih kemunculan yang no? Berapa sih orang tidak jadi beli itu orang yang seperti apa gitu kan? Kita hitung berapa sih jumlah yang no-nya? Oh, ada 5 kasus yang no, 1, 2, 3, 4, 5 per jumlah seluruh kasus yang 14. Oh, berarti ini adalah jumlah kemunculan yang kejadian no. Nah, ini adalah bentuk pengetahuan dari naib Bayes, teman-teman, yaitu persentasi. Rules-nya itu persentase, probabilitas. Nah, ini 0,643, ini 0,35. Berarti kalau bentuknya persentase tinggal dikalikan 10 saja, berarti 64%, 3 itu orang jadi beli, gitu kan. 35,7% itu orang tidak jadi beli, berarti kayak gitu. Nah, jadi bentuk pengetahuannya, hasil pemodelannya itu bakal jadi satu pohon keputusan seperti di C45. Nah, khusus untuk naib Bayes, nah dia itu kan dasarnya adalah probabilitas. Maka rules-nya itu berisi rules probabilitas seperti itu.
Nah, setelah probabilitas dari hipotesis dari setiap kelas, lalu kita lihat probabilitas setiap evidence-nya. Evidence itu apa tadi? Atribut ya. Jadi kita lihat berapa probabilitas age, berapa income, berapa student, berapa credit rating untuk datanya. Nah, kalau di sini sebenarnya kita harus mencari semuanya. Semua contoh age itu ada 3 tingkatan age pada yes, 3 tingkatan age pada no. Itu kemudian itu sebenarnya seperti itu. Cuman karena di sini kita sudah melakukan punya data, jadi kita langsung ke kasus itu langsung ke prediksi, maka di sini saya hanya menampilkan probabilitas bersyarat atau aturan-aturan untuk yang sesuai dengan yang ada di X ini saja. Sebenarnya itu dalam model itu sebenarnya tidak hanya yang ini saja gitu, tidak hanya 6 saja, tapi banyak gitu ya teman-teman. Hanya saja ini karena kita memanfaatkannya untuk namanya itu apa prediksi, jadi kita hanya menampilkan sesuai dengan data yang ada di X. Contoh age pertama kan, age itu sebenarnya ada 3. Jadi nanti sebenarnya kita akan mendapatkan berapa sih peluang age yang lebih kurang dari sama dengan 30 pada C1. Nah, lalu age yang kurang dari sama dengan 30 pada C2. Nah, ini 2 kan. Kemudian nanti kita cari lagi peluang age 31 sampai 40 pada C1. Kemudian kita cari juga peluang age 31 sampai 40 pada C2. Kemudian sebenarnya ada 6, yaitu peluang age lebih dari 40 pada C1 dan peluang age lebih dari 40 pada C2. Jadi sebenarnya rules-nya itu dalam satu atribut age kita yang terdiri dari 3 angka itu ada 6 atribut. Ada 6 rules ya, ini ada 6 rules. Berarti nanti income pun sama. Income kan ada 3, berarti kan ada 6 rules. Ini ada 6 rules, ini 6 rules. Kalau ini ada 2, berarti 2 itu ada 4. Kalau ini berarti ada 2 juga, ini ada 4. Berarti sebenarnya ditambah ini 2 ya, berarti kita harusnya memiliki berapa? 22 rules ya teman-teman. Cuman karena, nah ini model kita itu nanti harus memiliki 22 rules persentase probabilitas. Nah, harusnya model kita itu terdiri dari ini. Tapi karena dalam pembahasan ini, biar tidak panjang gitu ya, jadi kita hanya menampilkan sesuai dengan yang ada di dalam X saja. Oke ya. Tahu kenapa ini 6? Karena di sini ada 3, di sini ada 2. 3 kali 2, 6. Jadi pun ada 3 kan? High, medium, low. Di sini ada 2, berarti 6 kali 2, 3 kali 2, 6. Ini kenapa 4? Karena di sini ada 2, yes or no. Di sini juga ada 2. 2 kali 2, 4. Oh ini juga kenapa 2? Karena cuma ada 4. Karena cuma ada 2 nilai. Fair dan excellent, 2 kali 2, 4. Kalau ini kenapa 2 ya? Karena memang kelasnya cuma 2. Berarti kalau nanti teman-teman punya dataset yang jumlahnya itu, contoh dataset semester ibaratnya. Semester itu ada semester 1 sampai 8, artinya itu 1 sampai 4. Berarti nanti tidak lulus, berarti 4 kali 2, 8 persentasenya. Ya, karena setiap nilai dari evidence ini harus dihitung pada kemungkinan setiap kelasnya. Cuman memang kalau di contoh ini, karena biar tidak terlalu panjang, nah saya hanya menampilkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di X. Nah, contohnya di sini. Karena X ini, dia age-nya adalah kurang dari 30 nih yang pertama, maka kita cari berapa peluang age kurang dari 30 pada yes, dan berapa peluang age kurang dari 30 pada no. Caranya, sebenarnya gampang teman-teman, kayak gini aja. Age kurang dari 30 pada yes, berarti pastikan ininya yes, nah ya, pada atributnya yes, pada age-nya kurang dari 30. Nah, yang yes, ini nggak ada. Ini nggak ada, ini bukan. Ini juga bukan. Nah, ini ada 1 nih. Ininya kurang dari 30, ininya yes. Terus ini juga 2. Nah, ini 2. Nah, berarti cuma ada 2. Berarti 2/9. 9 dari mana? 9 itu adalah 9 kasus yang yes-nya.
dua kasus yang age-nya kurang dari 30 dan by-nya yes. Dapatlah 2/9. Terus Bu, kalau ini dapatnya 3/5 dari mana? 3. Cari yang no, tapi age-nya kurang dari 30. Oh, berarti ini 1, 2, 2. Terus mana lagi 3? Bukan. Ini 3 nih, 3. Ada lagi? Nggak ada. Oh, berarti dapat 3. 5-nya dari mana? Berapa kasus no? Kasus no ini ada 5. Oh, berarti 3/5. Dapatlah angkanya segini. Bisa ya? Gampang. Selanjutnya, income. Income pun sama. Income di sini. Karena di sini si X itu income-nya medium, nah, income si X itu medium, maka yang saya tampilkan income itu hanya 2 saja. Sebenarnya ada 6 ya. Income medium pada C1, berarti di sini yang yes, income-nya medium. Oh, berarti ini 1. Oke, terus yes, medium, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya. 4/9. 9 dari yang yes. Oke. Terus ini dapatlah 4/9, nilainya segini. Terus income medium pada 0. Cari income medium tapi nilainya 0. Oh, ini 1. Ini 1 ya. Medium 0. Medium 0. Nah, berarti ada 2. 2/5. 5-nya dari mana? Kasus yang 0-nya. Dapatlah 2/5, nilainya 0,4. Sama dengan yang student. Student. Nah, student di sini yes. Berarti yang saya tampilkan hanya 2 ya. Sebenarnya ada 4. Student yes. Dan by komputernya yes. Yes. Ini 1. 2. Terus 3. 4. 5. 6 ya. Ada 6. 6/9. 9-nya sama ya. Berapa jumlahnya yang saya ada di sini. Dapat angkanya. Oh, ini student yes pada by no. By-nya no, student-nya yes. 1. Nih, 1. Terus no. No. 1. Cuma 1 ya? Berarti 1/5. Nah, iya. Terakhir, credit rating. Credit rating pair. Nah, cari yang pair itunya yes. Berarti pair yes. 1. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/9. 9-nya jumlah yes yang ada di sini. Sekarang rating pair untuk no. Nah, ini 1, terus 2. Udah ya, berarti 2/5. 5-nya apa? Kasus yang no. Dapatlah nilainya. Nah, itu jadi teman-teman ya, kalau sudah dimodelkan sebenarnya kita nggak usah ngitung lagi. Cukup kita hitung semuanya, munculkan 22 rules yang tadi, simpan dalam tabel apa gitu. 22 rules probabilitas tadi. Nah, yang ini kan tadi 6, ini 6, ini 4, ini 4, ini 2, jadi 22. Simpan, nanti tinggal kita cari saja sesuai dengan data si X-nya ini. Nah, ini sebenarnya matak ini yang disebutlah modelnya tuh ini. Jadi nanti kita cuma 1 kali ngitung, sisanya tinggal kita gunakan saja. Lalu apa yang harus kita lakukan di fase ketiga? Nah, fase ketiga, di sini kita akan menghitung probabilitas kemunculan evidence pada hipotesa. Nah, jadi di sini kita menghitung berapa kemunculan X pada H-nya. X pada C1 dan X pada C2. X itu apa saja ini? Age yang ini, income yang medium, student yang yes, credit rating yang fair. Tadi hasil-hasil kita kelompokkan berdasarkan C1. Kalau yang C1 mana saja tadi? C1 kan kita dapat ini. Age kurang dari 30 pada C1 dapat 0,22. Income medium pada C1 0,44. Student yes pada C1 0,667. Rating fair pada C1 0,667. Dikalikan dapatlah ini hasil. Ini baru PX pada C1. Sama hitung untuk C2-nya. Seperti itu. Sudah dapat, masuk fase terakhir. Di fase terakhir, kita akan memaksimalkan nilai evidence-nya. Jadi, dari nilai probabilitasnya kita maksimalkan. Nah, dengan cara tadi itu, nilai evidence pada C1 dikalikan dengan jumlah C1-nya. Tadi ini paling awal kan, peluang C1-nya itu muncul paling awal di fase pertama. Ini tadi di fase ketiga, dikalikan dapat nilainya seperti ini. Kemudian yang ini pun sama, dikalikan dapat fase seperti ini.
Lalu untuk keputusannya, klasifikasinya seperti apa? Ambil nilai yang paling besar dari PX per CI dikali P pada CI-nya, mana yang paling besar? Maka itulah kelas yang kita ambil. Karena di sini yang paling besar adalah C1. C1 itu berarti kita ambil jadi targetnya. C1 itu adalah yang by-nya adalah yes. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti sebenarnya kalau kita sudah membuat modelnya, kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Modelnya, kita masukin X-nya, data yang barunya yang akan kita prediksi itu apa. Nanti kita tinggal masukkan nilai, ambil nilainya, dihitung, dikalikan, ambil yang paling besar, udah selesai. Jadi, kenapa ada proses pemodelan? Yaitu untuk mendapatkan nilai dari ini. Nah, dari yang sini itu, teman-teman. Nah, makanya kenapa dataset kita itu harus mewakili populasi agar rules kita itu tadi mendekati yang sebenarnya, mendekati kenyataannya gitu teman-teman ya. Tidak hanya sebagian yang dimunculkan. Makanya tantangan dari klasifikasi adalah mendapatkan dataset sebanyak populasi atau mewakili populasi. Kenapa? Agar rules-nya mendekati kenyataan. Bayangkan kalau kita hanya punya 14 kejadian saja. Akan banyak sekali kejadian mungkin yang tidak terwakili di sini. Apalagi kalau atributnya banyak, setiap atribut nilainya banyak. Nah, makanya nanti inilah yang menjadi tantangan dalam data mining. Oke. Kalau dalam rapid miner-nya seperti apa sih? Kalau dalam rapid miner-nya itu teman-teman tidak terlalu susah ya. Nah, jadi kalau dalam rapid miner-nya, contoh di sini kita hapus dulu ya. Ini hapus, ini hapus. Contohnya kita import datanya. Datanya tadi by komputer ya. Coba saya buka dulu data by komputer. Komputer by-nya saya buka dulu biar teman-teman lihat datasetnya. Nah, ini komputer by-nya ya. Age, income, student, credit rating by komputer. Ini jumlahnya ada 14, seperti yang tadi dicontohkan. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita import seperti biasa. Import datanya. Komputer by. Ambil, next, datanya Excel. Kita ambil sheet yang pertama. Lalu di sini, ini sudah polinominal ya, polinominal. Kalau ini kita buat dia, boleh dibuat binomina ya, karena cuma ada 2, yes or no. Terus yang ininya kita change rule, by komputernya kita jadikan sebagai label. Nah, kemarin waktu di clustering kan kita tidak melakukan hal ini ya, karena di tapi kalau sekarang di apa namanya itu di klasifikasi harus ada labelnya. Bu, kalau yang ini kenapa nggak dibinominalkan? Boleh sih, kalau mau binominal boleh, mau di polinominal juga boleh. Polinominal itu nama yang lebih besar gitu ya, kalau binominal hanya untuk 2 saja. Selanjutnya, sudah tidak ada problem, next, finish, kita tinggal simpan ya, kita simpan. Contohnya saya simpan di folder latihan, saya finish. Oke, overwrite, karena sudah ada sebelumnya. Nah, ini datanya, ini datasetnya. Nah, makanya yang jadi label ini sudah ditandai ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Tinggal kita tarik ke sini. Terus kita ambil naik bias-nya. Naik bias. Nah, ini naik bias-nya ada ya, teman-teman, di predictive Bayesian. Ambil yang ini. Masukkan ke sini. Sama aja, seperti yang sistem sebelumnya. Tinggal kita tarik dia, output ke training, lalu kita tampilkan modelnya. Oke, hasilnya seperti apa? Ini proses pemodelannya. Kita langsung ke distribution tabel. Nah, ini modelnya, teman-teman. Kenapa beda? Di sini, ada satu parameter ya di sini. Ini Laplace correction. Laplace correction ini itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mensiasati jika data yang ada di X
data baru yang akan kita uji cobakan itu tidak terwakili oleh data training. Ya, jadi kalau data itu tidak terwakili oleh data training, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Kalau probabilitas 0, kan kita menggunakan sistem kali ya. Apapun dikali 0 akan menghasilkan 0. Maka nanti nilai dari keputusannya akan 0. Tidak ada keputusan apakah yes atau no. Nah, oleh karena itu, agar si naive Bayes kita itu bisa menghasilkan nilai tetap yes or no, maka dilakukanlah correction Laplace. Artinya apa di sini? Correction Laplace itu kita menambahkan satu, nah di sini ada satu lagi nilai unknown. Nah, unknown ini kita tambahkan untuk mewakili data yang tidak terwakili. Nah, kalau kita menggunakan tool kan gampang ya. Nah, kalau kita tadi, proses manual kita kan tidak menggunakan Laplace correction. Kita anggap semua data itu terwakili di dalam database-nya. Jadi saya unchecklist ininya, terus saya jalankan lagi pemodelannya, maka ini hasilnya teman-teman. Nilainya sama seperti yang tadi kita hitung. Ini adalah rules. Ini adalah hasil pemodelan kita menggunakan naive Bayes. Ini nilainya seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau meng-apply, mau kita gunakan apply modelnya, contoh saya pakai apply model ya. Teman-teman tinggal cari aja apply model di bagian apply model. Nah, ini di bagian apa ini scoring apply model. Lalu kita masukkan tadi data X-nya, ini data X-nya, sudah saya siapkan data X-nya. Masukkan ke dataan label, modelnya masukkan ke apply model, kita masukkan dia ke sini, hasilnya nanti, lalu ini adalah modelnya juga kita tampilkan. Kita jalankan. Nah, tadi kan age-nya kurang dari 30, income-nya medium, student-nya yes, rating kreditnya fair, prediction-nya yes. Sama kan seperti yang tadi manual kita kerjakan. Ya, teman-teman. Nah, ini kan nilai aslinya kan by komputernya kan kosong. Ini hasil prediksinya. Di sini hasil confidence-nya lebih tinggi confidence yang yes. Karena apa? Karena tadi perhitungannya juga sama. Cuman ini confidence nilai ini bukan dari naive Bayes-nya ya teman-teman ya. Ini adalah dari si apply modelnya, bukan dari si naive Bayes-nya. Kalau naive Bayes-nya tadi kita hitung menggunakan teknik yang tadi. Cuman prediksinya sama dengan yang kita lakukan secara manual. Nah, ini adalah tadi bentuknya, ini bentuk rules-nya, dan ini adalah hasil tesnya. Nah, ini kalau kita mau melakukan apply model. Nah, itu teman-teman kalau kita menggunakan naive Bayes pada rapid manner. Jadi nanti, tugas teman-teman sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman pilih algoritmanya, contoh cepat 5. Pilih datasetnya, lalu buatkan pemodelan cepat 5-nya. Nah, cepat 5-nya pemodelannya kan kalau naive Bayes bentuknya tadi adalah 22, ini 22 ini ya, 22 tadi itu ada 22 ini jumlahnya, namanya itu 22 persentase. Nah, berarti kalau kita pakai cepat 5, karena cepat 5 itu adalah pohon keputusan, maka nanti bentuknya adalah decision tree, bentuk pohon, tidak bentuk seperti ini. Terus kita ceritakan bagaimana sih kita bisa mendapatkan pohon tersebut secara manual, ceritakan ada rumusnya. Kemudian kita samakan dengan yang ada dalam tool ini. Yang ada dalam tool ini seperti apa? Nah, kayak tadi saya ngitung, hasilnya sama dengan yang ada dalam tool. Berarti udah benar. Lalu kita contoh mau uji coba, melakukan prediksi pada data yang baru, data yang kosong, labelnya. Lakukan prediksi, pakai apply model. Nah, hasilnya tadi hasil prediksinya yes, di rapid manner hasil saya tadi manual pun juga nilainya adalah yes di sini. Nah, ini hasilnya juga yes. Maka hasilnya sama. Kalau hasilnya berbeda, harus dicari tahu kenapa. Oh, contohnya, kalau hasilnya mungkin berbeda, mungkin saja kalau kita menggunakan tadi Laplace correction-nya kita checklist contohnya. Laplace correction ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi nilai ini, probabilitasnya berpengaruh. Nilai probabilitasnya jadi berbeda, nah, mungkin saja nanti hasilnya akan berbeda, tapi kebetulan nilainya yes sama, walaupun menggunakan Laplace correction. Nah, itu teman-teman ya. Oke, bagian terakhir. Selanjutnya, setelah pemodelan, nah ini adalah
hasilnya ya, hasilnya menggunakan Laplace collection ini hasilnya. Nah, ini adalah untuk apply modelnya, bentuknya seperti ini. Terakhir itu adalah evaluasi model. Setelah kita punya model, kita harus mengevaluasinya dulu sebelum diimplementasikan, sebelum dideploy. Evaluasi model dari klasifikasi itu ada dua, dengan teknik confusion matrix, ini confusion matrix, nah, untuk mengukur akurasi atau menggunakan kurva ROC dengan adanya AUC, area under curve. Itu adalah dua cara untuk menghitung akurasi atau mengevaluasi model klasifikasi. Nah, untuk confusion matrix, itu namanya matrik yang membuat bingung. Nah, sebenarnya nggak bingung juga sih, gampang, teman-teman. Jadi nanti, dari data training dan data testing kita, data training akan menghasilkan model. Jadi hasil ini dihasilkan dari data training. Nah, ini didapat dari data training. Ini hasil modelingnya ya. Nah, ini adalah hasil pemodelan dari data training. Kalau menggunakan NIPY seperti ini. Kemudian, data testing mana? Nah, inilah yang dihasilkan dari data testing, teman-teman. Data testing kita akan menghasilkan nilai-nilai untuk confusion matrix. Di confusion matrix itu akan ada 4 nilai. TF, TN, FP, dan FN. TF itu adalah true positive. Artinya, nilai prediksi dengan nilai kenyataannya itu benar-benar sama. Jadi sama benarnya gitu ya. Kalau true negatif, diprediksi salah, kenyataannya pun benar salah. Tapi ini hanya untuk yang 2 kelas ya teman-teman. Kalau 2 kelas itu dia bisa pakai confusion matrix. Kalau yang lebih dari 2 kelas, biasanya dia langsung menggunakan AUC, tidak menggunakan confusion matrix. Nah, di sini true positif itu berarti nilai yang benar salah, ya yang benar diprediksi benar, benar juga nilainya. Nah ini, dia itu diprediksi no, benar no. Diprediksi yes, tapi yes. Nah itu. Jadi ini adalah true positif. Kalau nilai positifnya itu adalah no gitu ya, dan nilai negatifnya adalah yes, maka munculnya seperti ini. Ini nilai yang diprediksi no dan benar no. Ini adalah nilai yang diprediksi yes dan benar yes. Prediksi yes, true yes. Nah, kalau yang ini adalah yang diprediksinya yes, tapi sebenarnya adalah no. Ini yang diprediksi no, tapi sebenarnya adalah yes. Jadi yang misklasifikasi itu yang ini misklasifikasi. Ini yang klasifikasinya benar, nilainya true, dan yang kedua lagi itu adalah yang miss, yang salah. Akurasi kita dihitung dari berapa prediksi yang benar per semua kasus. Kalau semua kasusnya ini ada 14, yang benarnya ada 8, maka akurasi kita adalah 57,14. Jadi kalau kita mau nyari akurasi, sebenarnya nggak terlalu susah. Si confusion matrix ini bisa kita hitung secara manual. Sehingga kita bisa menentukan mana yang jadi true positif, mana yang menjadi true negatif, ditambahkan per semua kasus yang diujikan. Nah, kemudian bisa kita lihat ada precision, ada recall-nya. Precision itu tergantung nilai positifnya apa. Kalau positifnya di sini no, ini adalah precision untuk nilai positif sama dengan no, berarti nilainya adalah 33%. Kalau recall, ini untuk nilai positifnya adalah no, recall-nya adalah 20%. Tapi memang orang lebih memperhatikan nilai akurasi. Akurasi segini, Bu, cukup nggak? Teman-teman, kalau kita bikin klasifikasi, akurasinya sini, ini kurang. Ini sangat kurang. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kalau kita punya akurasi segini. Kenapa? Karena dari 14 kasus, 8 saja yang benar diprediksi. Ada 6 yang masih salah prediksi. Berarti ini nilainya, modelnya masih kurang bagus. Apa yang harus kita perbaiki? Balik tadi. Apakah operator, parameternya ada yang kurang? Apakah split data kita ada yang kurang? Kalau yang dua-duanya sudah diperbaiki masih tidak ada perubahan, balik ke datasetnya.
Kenapa ini masih kecil? Karena datasetnya cuma 14, teman-teman. Datasetnya 14. Kalau 14 itu berarti tidak bisa memberikan perwakilan pada pengetahuannya. Sehingga kita mesti coba, kok kalau datasetnya tidak 14, akurasinya naik nggak? Nah, itu yang jadi satu penelitian. Coba cari data orang-orang yang beli komputer. Tambahkan datanya lebih dari 14. Jadi 100 mungkin. Apakah akurasinya berubah? Bisa saja akurasinya berubah. Itulah seninya dari penelitian. Nambah saja mungkin aja bisa berubah. Yang penting kan ada pertanyaannya kan. 14 dataset, 14 record, cuman 57%. Saya bertanya-tanya, kalau dataset yang saya tambah, bisa naik ke akurasinya? Nah, itu sudah jadi penelitian juga. Nah, selanjutnya, selain dari AUC, kita bisa, selain dari confusion matrix, kita bisa pakai AUC juga. AUC-nya berapa? Nah, kalau AUC di sini ada guide-nya. Nah, AUC itu memang diutamakan lebih dari 0,5. Cuman kalau 0,5 sampai 0,6 itu masih failure, masih gagal. Klasifikasinya ini gagal, kurang bagus. Yang kita harapkan minimal ini nih. Nah, minimal ini. Mulai dari fair, good, sampai excellent. Ini klasifikasi yang diharapkan. Yang diharapkan. Walaupun memang pasti yang diharapkan itu adalah yang excellent. Cuman kalau tidak dapat excellent, good atau minimal kalau nggak fair. Nanti gimana cara kita dapat AUC kayak gitu? Ya AUC 0,6 itu jelek. Nah, AUC 0,8 itu ini yang bagus. Cara kita dapat AUC itu gimana caranya? Nah, untuk proses pengujian, kalau kita menggunakan manual, susah lah, lama lah ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan, di sini ya, kita bisa gunakan operator yang ada di dalam RapidMiner. Bagaimana operatornya? Teman-teman cari performs. Kalau kita menggunakan teknik apply, oh di sini ya apply. Oke, saya saya pakai data itu sendiri lah. Ibaratnya ini datanya split manual ya teman-teman, data split manual. Di sini datanya di split manual, kita cari performnya, perform di luar. Nah ini performnya yang di luar ini ya teman-teman ya. Perform itu banyak di perform prediktif. Nah tapi kalau untuk menghitung akurasi kita ambil perform yang di luar. Perform aja gitu ya. Masukin label ke label. Seperti ini ya teman-teman. Terus nanti performnya kita tampilkan. Terus exam hasilnya kita tampilkan. Kalau modelnya mau ditampilkan ambil dari sini. Kalau mau menampilkan model ambil dari model ya. Kalau dari performs itu hanya performsnya dan hasil pengujiannya saja. Kita jalankan. Nah, ini model naik biasnya sama seperti yang tadi. Ini hasil prediction-nya, hasil pengujiannya. Saya uji pada data training 100%, data testingnya 100%. Saya uji di sini. Ini performance-nya. Nah, ini akurasinya lumayan tinggi. Akurasinya dapat 92,68%. Di sini dari prediksi 0 dan benar 0 ada 4. Dari prediksi yes dan benar yes itu ada 9. Cuma ada satu yang misclassification. Jadi nilai akurasinya 92,86. Dengan ini aja 9 tambah 4, 13 plus per 14. 13 per 14 dapatlah 92,86. Precision-nya ini, recall-nya ini sudah ada ya teman-teman. Ini AUC-nya. AUC-nya sangat excellent, 0,9. Ya, jadi data kita di sini pakai performs 14 data training, 14 data testing. Jadi data yang di trainingnya data itu, data yang di tesnya juga data itu. Oke, kalau kita mau menggunakan split yang tadi, nah kalau kita menggunakan split pakai perform ini sama, cuman misalkan kalau split datanya jangan yang sedikit ya, datanya yang cukup banyak. Kalau tadi kan cuma 14, di split Karagok gitu ya teman-teman, kita ambil data yang cukup banyak saja, contoh Titanic nih. Titanic pakai naik bias, jangan dulu ke naik bias, kita cari split dulu ya. Splitnya belum saya munculkan. Splitnya, split data. Nah ini split data.
Masukkan dulu split, masukkan dulu datasetnya ke split data. Lalu nanti di sini kita tentukan contohnya berapa. Saya rasionya contohnya kita coba rasionya 0,8 untuk data training, 0,2 untuk data testing ya. Seperti itu. Lalu untuk sampelnya saya pakai yang stratified saja. Kemudian yang ini bagian yang 0,8 saya masukkan ke Naive Bayes buat di model, 0,2 saya masukkan ke apply model untuk dihitung berapa akurasinya. Kita lihat hasilnya, ini model Naive Bayes-nya ya. Ini model Naive Bayes-nya, persentasenya. Terus ini adalah hasil prediksinya. Prediksinya ini. Hasilnya ya teman-teman. Ini data aslinya, ini data prediksinya. Ini data testingnya 183. Ini yang 20% tadi ya, yang 20%. Nah, ini performance-nya 79. Jadi dari 20% data training, data testing, itu kita dapat akurasi 79. Kenapa? Karena 50 yang diprediksi benar dan ternyata benar, 50 yang diprediksi nol ternyata nol. 96. Dari jumlah keseluruhan 183, yang prediksinya benar itu hanya 146 dari 183. Maka cuma dapat akurasi 79,78. Oke lah, masih bagus segini gitu ya. Untuk AUC-nya 0,8, ini masih terhitung apa tadi itu good ya. Good ya. 0,8 itu tadi itu 0,8 itu good. Berarti ini proses klasifikasi menggunakan Naive Bayes itu bagus. Terus kalau kita menggunakan teknik yang tadi, yang terakhir, tadi itu apa? Cross validation ya. Nah, kalau cross validation, ini hilangin, split datanya kita hilangkan. Naive Bayes-nya bisa kita cabut dulu ya. Terus kita klik kanan, masukkanlah insert building block nominal cross validation. Terus yang Naive Bayes-nya teman-teman kita cut ya, kita cut masukkan ke dalam. Ini buat ganti si decision tree. Decision tree-nya kita delete. Kita ganti dia dengan Naive Bayes. Tapi kalau nanti teman-teman pakai algoritma C45, decision tree-nya nggak usah diganti ya, tinggal ditentukan saja itunya apa kriterianya. Lalu kita gabungkan ini ke sini. Data training, datanya, modelnya kita tampilkan, hasil testingnya kita tampilkan, atau langsung performnya kita tampilkan juga boleh. Nah, kalau pakai cross validation, ini diambil akurasi rata-rata, ya, akurasi rata-rata. Karena saya menggunakan 10 ya, maka seperti tadi skemanya, 10 kali uji coba, rata-rata akurasinya dapat 78,17. AUC-nya dapat AUC rata-rata 0,816. Berarti ini model ini kehitung model yang bagus gitu ya teman-teman, karena akurasinya juga bagus, AUC-nya juga bagus. AUC-nya 0,8 bagus, akurasinya 78, oke lah bagus. Nah kalau teman-teman nih, Bu saya mah contoh nanti pakainya decision tree, nah, tinggal cari aja decision tree di modeling prediktif, ada di tree nih, tree, decision tree, panggil aja decision tree-nya. Berarti, sorry, atau kita panggil lagi insert building block nominal cross validation. Ada dua ya validation-nya. Nanti tinggal kita kasih ini multiply. Yang ini mah kita tetap ya decision tree. Di sini kriterianya saya pakai kriterianya itu adalah information gain biar dia jadi C45. C45 pakai information gain. Kita tampilkan modelnya. Dari C45 kita tampilkan performance-nya. Nah, kalau teman-teman menggunakan C45, yang ininya kita close dulu ya, yang Naive Bayes-nya kita close. Nah, yang Naive Bayes-nya kita close, sudah kita tampilkan. Nah, ini kalau decision tree, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya teman-teman akan dapat tree. Ini pohonnya, seperti ini. Ini terlalu putih ya layarnya, jadi nggak muncul teman-teman. Nah, ini sebenarnya, ini ada garisnya tuh. Tuh ada garisnya. Itu ada garisnya, sampai dia menghasilkan yes or no. Ini kalau decision tree tampilannya kayak gini. Modelnya pohon. Ini akurasinya 76,41. Berarti bagusan yang tadi ya. Ini 0,79. Nah, berarti antara decision tree sama si
naib Bayes itu bagusan yang naib Bayes nih. Saya sambungkan lagi nih naib Bayesnya ya. Kita bandingkan performance-nya. Udah selesai, jalankan. Nah, ini bentuknya. Ini decision tree bentuknya kayak gini. Naib Bayes bentuknya adalah persentase ya. Ini performance yang si decision tree 78, ini perform yang naib Bayes 78. Hampir sama, naib Bayes 78, decision tree 7,82, sekarang dia agak berbeda. Ini AUC-nya yang decision tree 0,18, yang naib Bayes itu dapat 0,16. Hampir sama lah ya, berarti antara decision tree dengan naib Bayes, akurasinya bisa disandingkan. Cuman berbeda apa? Modelnya saja ya, teman-teman, yang berbeda. Nah, itu cara kita menggunakan rapid miner untuk proses klasifikasi, pemodelan, dan evaluasinya. Tinggal nanti setiap masing-masing kelompok di sini, nanti kelompoknya di sini ada berapa kelompok nih? Kelas ini 5 ya, kalau nggak salah 5 kelompok. Tinggal pilih, saya sudah siapkan algoritmanya, ada 6 algoritma, kecuali naib Bayes ya. Naib Bayesnya karena saya sudah bahas, teman-teman nggak pakai naib Bayes. Saya gunakan sini silakan ada CART, ID3, C45. Ini adalah yang sifatnya decision tree ya, decision tree. Ini KNN yang pakai jarak, logistic regression sama linear discriminant analysis. Silakan nanti habis ini dulu-duluan ya di grup kelompok mana yang mau booking algoritma apa, yang udah terbooking pilih algoritma lain. Lalu seperti biasa ini sebagai eksplorasi kita, teman-teman cari jurnal yang berbicara tentang klasifikasi dengan algoritma yang teman-teman pilih, kemudian cari dataset buat yang teman-teman akan uji cobakan. Ingat datasetnya harus dataset yang cocok untuk classification ya. Jumlah atributnya bebas, targetnya 2 aja ya. Jadi contohkan yang targetnya itu 2 kelas, biar teman-teman nggak susah. Cari yang targetnya cuma 2 kelas. Lakukan preprocessing jika dibutuhkan. Lakukan proses klasifikasi secara manual, ini untuk menjelaskan bagaimana algoritma itu berjalan, algoritma ini berjalannya seperti apa, lalu teman-teman bandingkan dengan yang ada di RapidMiner, kalau ada yang beda coba analisis, lakukan evaluasi menggunakan RapidMiner, cari tahu confusion matrix dan AUC-nya, laporannya bentuknya hampir sama seperti bentuk laporan yang kemarin. Masih bentuknya laporannya yang seperti kemarin ya, teman-teman hanya mengganti algoritma, dataset, dan isian selanjutnya. Silakan pas pemilihan algoritmanya seperti sama seperti sebelumnya ya, dulu-duluan. Algoritmanya tadi ada 5, CART, ID3, C45, KNN, logistic regression, dan linear discriminant analysis. Saya sudah pilih algoritma-algoritma yang cukup populer. Tentunya yang paling populer C45 ya, itu yang paling banyak digunakan. Saya tidak dulu memasukkan ANN ya, neural network sama SPM. Saya belum dulu memasukkan itu. Saya belum masukkan dulu yang 6 ini dulu. Untuk menghitung akurasi tidak usah manual, pakai RapidMiner saja. AUC-nya pakai RapidMiner saja, nggak usah pakai sistem manual. Yang manual hanya menjelaskan cara kerjanya saja. Jadi ada yang cara kerja sama kerjaan manual itu saja ya. Sisanya teman-teman lakukan pakai RapidMiner. Ada kesulitan, jangan pernah sungkan-sungkan buat tanya ke saya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat. Walaupun kita sedang puasa dan kita belajarnya pas jam-jam rawan gitu ya, tapi saya harapkan teman-teman tetap semangat. Silakan latihankan klasifikasinya. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan WA saja, ataupun mau ketemu boleh nanti tinggal Bu sekapan Ibu ke kampus, nanti insya Allah mungkin saya hari apa ke kampus, nanti kita bisa janjian jam berapa, biar saya bisa langsung menjelaskan pada teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, latihannya saya tunggu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.